Baik, selamat malam abang kakak sekalian, peserta PKG PJOK 2024. Terima kasih buat Jimit malam ini. Kita akan mulai untuk materi berikutnya, tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa dulu. Doa akan dibawakan oleh Kak Elisma. Kepada Kak Elisma kami persilakan Kak, izin Kak. Nggak didengar ya. Oke, kita gantilah Kak Boy, Kak Boy. Silakan Kak Boy, buat doa Kak Boy, doa pembuka. Nggak bisa juga ya Kak Boy. Kak Salju lah, Kak Salju. Silakan Kak Salju. Buat doa Bang, doa pembuka Bang. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Saya bawakan dalam nama agama Katolik. Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan di malam hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kami untuk masa depan. Inilah doa permohonan kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Salju yang telah membawakan doa kita untuk Jimit pada malam hari ini. Ini adalah Jimit tatap maya kedua dengan waktu 90 menit. Ada 2 JP untuk kegiatan kita pada Jimit hari ini. Nah, kakak-kakak sekalian, untuk materi hari ini kita masuk di sebentar saya screen ya kakak-kakak. Ini laptopku udah hang ini. Mulai dari jam 1 siang hidup sampai sekarang ini. Jadi Lola dia. Nampak ya kakak-kakak? Iya. Nampak ya kakak-kakak ya? Udah nampak ya? Bisa kalau misalnya jawab
Kalau bisa menjawab saya, bisa unmute mic-nya, atau enggak kasih emoji aja, emoji. Tanda jempol. Emoji yang ada menu di bawah itu, yang tanda gambar orang itu, kasih diklik aja tanda jempol. Oke kakak-kakak, pada modul 1.1 untuk refleksi perubahan paradigma guru PJOK, tatap maya kedua, kuatkan pemahaman pertama. Nah, di sini nanti kita punya kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya ini kakak-kakak mulai dari awal sampai akhir ya kakak-kakak harus bertahan di Jimit ini, itu harapannya kakak-kakak. Kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Contoh hujan, badai, atau hilang sinyal, atau mati lampu. Itu hal yang wajar itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa, artinya dimaafkan kalau memang alam ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihannya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kalau kita pahami di sini tujuannya luas ya. Tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi pada modul ini targetnya sebenarnya. Kemudian capaian akhir pelatihannya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini juga tujuan pembelajaran khusus per modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, ini Kak, paradigma perubahan diri guru PJOK di modul 1 ini Kak. Jadi kan kita masih di modul 1. Harapannya ini juga ini, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi pada tatap maya 1, tatap maya kedua, dan tatap maya ketiga, itu paradigma perubahan diri guru PJOK. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Iya. Kakak-kakak atau Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu
Yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, di sini kakak-kakak pada LMS kakak-kakak, kalau kakak buka di situ materinya kan framework dan refleksi ya. Iya kan kakak? Pada LMS kakak-kakak sekalian itu diinformasikan di situ bahwasanya materi yang mau dikerjakan framework dan model tulisan berefleksi ya kakak-kakak. Iya kan kakak? Iya kan kak? Framework dan tulisan refleksi. Nah, untuk yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini kakak-kakak disuruh untuk kembali mengulas framework refleksi yang kakak tahu gitu, Kak. Apa sih framework itu? Nah, kemudian tuliskan dia 3 refleksi yang bisa kakak ingat tentang framework. Framework Borton. Nah, kakak-kakak mungkin udah punya jawabannya ya, karena kalau orang kakak-kakak buka LMS, di situ ada jawabannya. Kalau benar-benar kakak sudah buka LMS, untuk informasi tentang framework Borton itu sudah ada di LMS sebenarnya. Nah, kakak-kakak coba silakan sambil kita mengaktifkan Jamboard tadi, aku kirim link Jamboard ke fitur chat ya kakak-kakak, ke chat. Nanti kakak-kakak berangkat dari situ nanti fitur chat, masuk ke Jamboard. Nah, di dalam Jamboard nanti aku udah tuliskan namanya di situ. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 Ajis, nomor 2 kakak ini, nomor 3 kakak ini, nomor 4 kakak ini. Nah, pada kertas masing-masing disitulah dituliskan Kak. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini. Bisa ya kakak-kakak? Bisa ya? Aku kirim ya linknya ya.
Iya, kakak-kakak aku sudah bagi link Jamboard di situ, coba masuk dari link. Nanti kalau yang dari HP, kalau dia minta menginstal, coba diarahkan untuk diinstal juga sekalian. Tapi kalau dari laptop biasa itu langsung dia. Tapi tadi karena kata Kak Juanda udah bisa dari handphone, terima kasih. Ada bagusnya bisa langsung dikerjakan gitu. Coba silakan kepada kakak-kakak untuk nomor 1 mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari, kemudian 3 tulisan refleksi, apa itu framework yang bisa kakak tuangkan di link Jamboard kita, nanti masuk ke stick note-nya. Di link Jamboard aku udah buatkan namanya, kakak-kakak. Udah aku buatkan namanya. Lihat nomornya, kakak-kakak. Geser dia ke panahnya, lihat nomornya. Di atas itu kan ada panahnya. 1/15 dia, 1/15 atau per 16 itu. Kakak-kakak tinggal geser, cari nama kakak-kakak, baru isi di situ, Kak, di bagian di situ. Tapi ambil dulu stick note-nya di samping kiri. Kak Herlina dicoba lagi lah, Kak. Dicoba terus, Kak. Karena tadi dari laptop sama dari handphone bisa dua-duanya. Minta tolonglah, Kak, biar jangan kita kewalahan di sini terus. Karena jimit kita masih panjang. Nanti kalau kewalahannya di sini terus, dicoba dulu lah, Kak. Minta tolong, Kak. Dicoba lagi, Kak.
Oke, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, kita sambil menunggu kakak-kakak mengerjakan, kita lanjut. Nanti kakak-kakak kerjakan terus, karena nanti masuk ke Google Drive saya, jadi nanti semua ke Google Drive. Nanti bisa saya periksa dan masuk ke sistem nanti jadinya ya. Kakak-kakak tetap mengerjakan, jangan jadi nggak dikerjakan gitu. Nanti biar ada perolehan nilainya gitu. Ya kakak-kakak dikerjakan ya, karena pengirimannya setelah akhir Jum pun bisa. Setelah akhir Jum pun dia bisa pengirimannya. Kemudian bagi abang kakak yang belum bisa masuk ke link Jamboard, diusahakan dulu lah kakak-kakak. Aku juga udah buatkan link itu yang paling bagus itu kerasa. Tetapi nggak bisa juga, nggak tahu lagi lah aku. Karena tadi Bang Juanda udah coba dari handphone bisa, dari laptop bisa. Kak, tolong diulangi lagi Kak perintahnya apa mau dikerjakan Kak. Iya Kak. Sebentar saya share screen ya Kak. Itu Kak, mereview framework dan model tulisan berefleksi. Kemudian menuliskan 3 refleksi tentang framework tadi kakak-kakak. Nanti kakak-kakak silakan lanjutkan aja, tetap pakai Jamboard. Nanti yang belum bisa dicoba teruslah dulu. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak, biar kita selesaikan materi kita. Karena masih banyak lagi materinya ini. Kita lanjut. Izin kakak-kakak, abang. Ya, ini adalah agenda kita hari ini. 5 menit pembukaan, kemudian 10 menit review framework. 10 menit review framework. Yang pertama tadi Borton, yang kedua Gibbs, kemudian tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak kedua, berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian babak ketiga nanti kesimpulan dan rencana tidak lanjut. Review framework dan model tulisan refleksi.
Framework Borton. W tanda tanya, SW tanda tanya, NW tanda tanya. Nah, kakak-kakak tahu nggak apa itu W, SW, dan NW? Apa boy? W, SW, NW, bahasa Indonesia. Ya, what, so what, now what ya. What, so what, now what. Itu dia untuk framework Borton. Jadi kalau bahasa Indonesianya dia itu apa sekarang apa terus apa gitu. Apa sekarang apa terus apa. Jadi makanya kalau ada pertanyaan pemantik kepada abang kakak sekalian, yang cocok itu apa yang sudah Anda pelajari dari framework Borton ini? Iya. Silakan Bang Kak Salju. Kak Salju raise hand tadi. Silakan Kak. Oke. Salah pinci tadi John. Lanjut dulu. Iya, nggak apa-apa Kak. Itulah pertanyaan pemantik ya bagi kakak-kakak, abang-abang sekalian. Apa yang sudah Anda pelajari dari framework Borton ini gitu. Jadi kalau di LMS, kalau kakak berselancar di LMS pada materi ini, kakak harus bisa menjawabnya sebenarnya. Silakan raise hand Kak, siapa yang bisa menjawab. Makanya kan Kak, sebelum kita Jimit untuk pertemuan seperti ini, kakak-kakak sudah membaca modulnya di LMS itu Kak, pada LMS. Jadi begitu masuk Jimit, kakak-kakak udah pada nyambung semua dia. Bisa ya kakak-kakak, untuk sekali lagi bisa ya kakak-kakak sebelum bergabung di Jimit silakan buka LMS untuk melihat materi yang akan dipelajari di Jimit nanti gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kakak-kakak untuk framework Borton. Apa, terus apa, sekarang apa. Itu tadi dia kakak-kakak. Kalau tadi sebelumnya ada bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini dia. Apa, sekarang apa, terus apa dia. Kemudian framework Gibbs. Framework Gibbs di sini kakak-kakak bisa raise hand apa yang sudah kakak pelajari tentang framework Gibbs pada LMS-nya. Silakan kakak-kakak, kalau ada yang mau kasih tanggapan tentang framework Gibbs, silakan. Kita persilakan kakak-kakak. Jadi LMS-nya juga harus dibaca ya kakak-kakak untuk literasi sebelum Jimit seperti ini gitu. Jadi pada saat aku menanyakan, kakak-kakak udah siap menjawab gitu. Nah, jadi komunikasinya nggak satu arah seperti ini dia. Harapannya tadi dua arah. Begitu aku tanyakan,
kakak-kakak udah siap menjawab gitu. Untuk seperti inilah framework Gibbs. Yang pertama, yang kalau lingkaran pertama kita lihat di situ kan deskripsi. Kemudian yang kedua, tanda tanya yang berikutnya, tanda panah ke arah kanan itu perasaan. Evaluasi. Sebelum evaluasi perasaan itu. Ya. Dan deskripsi, perasaan, evaluasi, dan analisis. Iya. Deskripsi, Kesimpulan, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, rencana tindak lanjut. rencana tidak lanjut. Oke. Iya, terima kasih kepada Kak Rosdiana. Nah, untuk framework Gibbs itulah yang menjadi rantainya dalam penjelasan di framework Gibbs tadi. Kira-kira Kak Rosdiana tahu nggak apa maksudnya itu? Kenapa dibuat seperti itu dia, Kak? Putus Kak. Ya di sini lagi hujan. Jadi, nggak apa-apa Kak. Kita kan punya kesepakatan kelas yang tadi namanya teknis ya. Jadi nggak apa-apa Kak. Oke Kak, kalau mau dijawab Kak, silakan Kak. Kak Rosdiana masih mau menjawab atau bagaimana? Biar kita lanjutkan Kak. Menurut Pak Mugis mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang dirinya sendiri. Itulah yang 6 tadi itu deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tidak lanjut. Belajar itu harus dari diri kita sendiri. Oke Kak, terima kasih Kak Rosdiana. Kita lanjut ya. Kalau ada yang lain mau kasih tanggapan silakan Kak, raise hand Kak. Diperbolehkan Kak. Kita komunikasi 2 arah loh Kak, nggak bisa 1 arah terus. Aku juga perlu juga dengar suara kakak-kakak sekalian gitu kan. Nggak apa-apa Kak.
Kak John. Iya Kak, Kak, silakan Kak. Ini merupakan suatu siklus dari refleksi yang terdiri dari deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan aksi. Oke Kak, iya Kak. Deskripsi kita ambil dari suatu pengalaman yang ingin kita refleksikan secara detail, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, kapan hal itu terjadi. Lalu masuk dia ke perasaan. Yang kedua, langkah ini merupakan pengeksplorasian perasaan, pengeluaran perasaan yang muncul selama pengalaman tersebut. Sehingga kita mempertimbangkan perasaan yang kita alami itu, baik secara emosi ataupun fisik. Apakah kita merasa senang, cemas, frustasi, ataupun perasaan campur sari. Nah, dari sini kita masuk ke tahap evaluasi. Iya. Nah, evaluasi ini kita melakukan evaluasi kritis terhadap pengalaman tersebut. Tinjauan apa yang baik yang mau kita lakukan ataupun yang buruk. Ya memang evaluasi memang demikian. Lalu kita mempertimbangkan lagi dia dengan nilai-nilai atau keyakinan kita. Apakah yang standar atau juga mungkin mempengaruhi evaluasi kembali untuk aspek-aspek yang berhasil atau mungkin bisa perlu kita perbaiki atau kita ubah lagi atau kita ulang lagi, kita perbaiki atau kita ubah kembali. Itu setahu saya tentang evaluasi ini. Nah, masuk lagi analisis. Dari evaluasi tadi kita masuk analisis. Artinya sudah mulai kita meneliti pengalaman itu secara lebih mendalam, mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya, kenapa bisa terjadi, bagaimana faktor-faktor itu saling berkaitan, berinteraksi, sampai kita pada pemahaman kontekstualnya. Lalu masuk kita dari analisis tadi, kita kan menyimpulkan. Ini hampir mirip juga dengan bisa kita katakan pembelajaran yang berbasis penelitian saintifik kan, sampai pada akhirnya menyimpulkan juga. Nah, setelah kita simpulkan, lalu kita buat kembali lagi dia, apa aksi yang mau kita lakukan. Langkah terakhir ini dia untuk merencanakan tindakan. Nah, setelah itu, memang akhir dari suatu refleksi itu adalah kembali kepada aksi. Lalu itu diputar-putar kembali sampai satu tujuan dia. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Juanda. Nah, tadi kan udah dijelaskan Kak Juanda itu sedikit tentang framework Gibbs. Nah, satu lagi, abang kakak sekalian, kasih pernyataan penjelasan tentang framework Bortonnya gitu, yang Bortonnya. Silakan kakak-kakak. Kalau tadi Gibbs sudah dijelaskan sama Kak Juanda, sekarang yang Bortonnya gitu. Framework Bortonnya. Ayo kakak-kakak, raise hand, silakan. Apa yang sudah kakak pahami tentang framework Borton, framework Gibbs? Kalau tadi Kak Juanda bilang kasih penjelasan tentang framework Gibbs, ya kan? Sama Kak Rosdiana sedikit tadi itu kan. Kemudian yang Bortonnya belum, framework Bortonnya.
Ayo kakak-kakak, masih ada, raise hand aja kak. Gak apa-apa kak, membaca pun gak apa-apa kak. Ah ini Borton. Borton di sini apa, terus apa, sekarang apa. Nah, ini maksudnya gimana nih? Apa yang sudah Anda pelajari tentang framework Borton ini gitu? Tadi ini framework Gibbs. Silakan Kak Herlina, silakan Kak Herlina. Oke ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi menurut saya Pak, setelah ini dari yang Bapak tampilkan apa, terus apa, sekarang apa. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita untuk menganalisis pengalaman dan mengembangkan pemahaman lebih dalam serta tindakan untuk bagaimana tindakan kita setelah melakukan refleksi tadi itu dia Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan apa, terus apa, sekarang apa. Itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Herlina. Kepada abang kakak, kalau masih ada silakan Kak, raise hand Kak. Ayo Kak, kalau kakak-kakak semakin aktif, nggak apa-apa Kak. Makin bagus nanti perolehan waktunya Kak. Kasih aja penjelasan kakak dari situ, terserah mau sumbernya dari mana. Yang penting kakak aktif dulu gitu. Framework Borton masih bisa, kemudian framework Gibbs-nya juga masih bisa. Kasih penjelasan sedikit lagi. Silakan kakak. Ya Kak Juanda, silakan Kak Juanda. Oke, baik. Tadi kita cenderung hanya berbicara mengenai siklus ya. Tapi ada hal yang juga perlu kita tegaskan di sini tentang framework ini, karena boleh kita katakan ini kan bahasa serapan ini bagi kita. Tapi kita lakukan, padahal bahasa serapannya itu pun kita nggak mengerti. Jadi ini saya mau mengisi sedikit tentang framework. Apa itu framework kan begitu? Kalau kita lihat dari dua kosakatanya, frame dan work kan begitu. Kalau frame itu kan bisa kita katakan bingkai. Work itu adalah kerja, berarti bingkai kerja kan gitu. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada dikatakan bingkai kerja. Yang ada itu adalah kerangka kerja gitu. Nah, jadi kerangka kerja kita itu bagaimana? Tadi ada dua tadi yang kakak sebutkan kan. Yang pertama adalah Gibbs dan yang kedua ini sekarang Borton. Yang terdiri yang kakak isi ini apa, terus apa, sekarang apa, kan begitu. Ini merupakan pertanyaan sederhana yang biasanya kita ajukan, kita katakan untuk kegiatan kita yang kita refleksikan. Jadi saya rasa ini juga suatu siklus yang harus dilakukan terus-menerus untuk kegiatan pengembangan pembelajaran. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Juanda yang memberikan penjelasan tentang kedua-dua ini, framework Borton dan framework Gibbs. Ada lagi kakak-kakak yang mau kasih masukan? Silakan kakak-kakak. Saya mau sampaikan bahwasanya kakak semakin aktif, semakin perolehan nilai kakak semakin tinggi Kak, gitu Kak. Jadi silakan kakak aktif aja Kak. Mau penjelasannya benar, salah, nggak apa-apa Kak. Yang penting aktif dulu dia Kak.
Silakan kakak-kakak kalau masih ada yang mau memberikan penjelasan sedikit lagi tentang framework Borton dan framework Gibbs. Nah, jadi kalau menurut Kak Juanda lah dulu, Kak Juanda Siap. atau Kak atau siapapun nanti di antara kita, untuk framework yang lebih tepat pada PJOK, kalau dihubungkan pada mapel PJOK, dia lebih mengena kemana ini Kak? Kalau bisa kita gunakan. Izin Kak, kalau menurut saya ya kembali ke orangnya, tetapi menurut saya yang paling cocok itu ya Gibbs lah begitu, karena hampir masuk dia kepada unsur Semua unsur ya. manusia yang ada berurusan dengan perasaan, seperti itu dia. Lalu masuk dia ke pikiran. Nah, lalu masuk dia ke tubuh, yaitu ada di sini berurusan dengan eh, aksi nyata lah boleh kita katakan seperti itu. Jadi menurut saya Gibbs, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Juanda. Ya, kepada Kak Ajis. Silakan Kak Ajis. Kak Ajis tadi raise hand, silakan Kak. Kak Ajis. Ya, Ya, Kakak raise hand Kak, silakan Kak. kebetulan baru masuk jadi belum tahu apa pokok bahasannya. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Selamat bergabung Kak. Mungkin ada kesibukan tadi Kak ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak. Baik, Kak Abang Kakak, ada lagi yang mau menyampaikan tentang framework Gibbs sama framework Bortonnya. Kalau dihubungkan ke olahraga, ke mapel PJOK kita, lebih cenderung kemana lah kita memakai dari antara yang dua ini gitu. Menurut kakak-kakak sekalian, kakak lebih memilih yang mana gitu? Selain tadi Kak Juanda dia memilih framework Gibbs, dia lebih cocok ke framework Gibbs karena lebih unsurnya lebih banyak mengenanya katanya. Ya kakak-kakak sekalian silakan. Ya Kak Luvita, silakan Kak Luvita. Ya, selamat malam. Izin Abang Kakak, saya lebih memilih dia tentang framework Gibbs karena di sana mengandung unsur seperti yang bisa dapat saya gambarkan atau utarakan. Saya melakukan pengukuran atau penerapan metode-metode strategi dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan siswa tersebut. Sekian, Abang. Oke, terima kasih Kak Lupita. Lebih memilih Gibbs juga ya, Gibbs ya. Oke, ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya? Kak Salju ini udah dikerjakan ini tugasnya nih. Silakan Kak Salju, pilih mana nih Kak Salju? Setelah mengerjakan tugas di LMS, apa yang kakak pilih nih Kak? Kalau di PJOK ini, framework Gibbs atau framework Borton ini Kak? Ayo Kak Salju, kasih dulu Kak, sedikit Kak.
Kak Salju. Kak Salju. Enggak didengar, Bah. Oke, terima kasih buat kakak-kakak sekalian. Kita lanjut ya kakak-kakak. Kita lanjut pada tulisan refleksi. Nampak ya kakak-kakak? Iya, tulisan refleksi 3 babak. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, di sini yang pertama, mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, instruksinya di sini, silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Ada link. Ini linknya nggak bisa dibuka pula ya. Kedua, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti saya menyiapkan timer. Kemudian diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Yang keenam, bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Babak pertama 4 menit. Babak pertama 4 menit. Ini saya jelaskan dulu ya kakak-kakak. Saya jelaskan dulu. Nanti kita coba untuk masuk slide-nya, Google Slide-nya. Masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang ketiga, gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut?
kesepakatan pembelajaran ini selama 16 menit. Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang per slide yang ada di bawahnya slide Bapak Ibu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Ya, di sini ada roda emosi. Roda emosi kalau yang paling kita lihat di situ yang paling besar ada amarah, sedih, terkejut, gembira, cinta, takut. Kemudian anaknya sedih, anaknya disedih, di situ kita lihat derita, iba, kecewa, malu, terpinggir, putus asa, tergaman, terpinggir sampai putus asa, Kemudian anaknya kecewa ada muram, hampa, anaknya malu ada sesal, bersalah, anaknya terpinggir ada terasing, sunyi, anaknya putus asa ada sayu dan pilu. Jadi ini semacam apa tanya Bang Salju kalau di Harap Batak kita? Marga. Sila. Iya. Silsilah. Jadi silsilah dari roda emosi itu seperti ini rupanya Bapak Ibu. Silsilah dari roda emosi, amanah anak-anaknya itu sedih, terkejut, gembira, cinta dan takut. Pada roda emosi. Babak kedua 4 menit. Tadi babak pertama udah tahu ya Bapak Ibu. Babak pertama tadi coba kita lihat ke atas. Nah ini babak pertama 4 menit. Masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework GIPS. Apa pertanyaannya? Pertanyaan panduannya yaitu ini. Pertanyaan pemantik, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Kesepakatan pembelajaran selama 16 menit. Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang yang ada di bawahnya slide Bapak Ibu. Kemudian ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Itulah yang pertama Bapak Ibu. Sekarang masuk kita yang kedua. Babak kedua 4 menit. Perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS. Gunakan emosi dari roda emosi. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Pertanyaan pemantik. Apa, bagaimana emosi, keyakinan nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik? Atau belum? Yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Babak keduanya ini Bapak Ibu, ada 4 menit nanti dikasih waktu. Kemudian mari berbagi refleksi. Ini total waktunya nanti selama 16 menit. Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang slide yang ada di bawah Bapak Ibu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Udah 2 babak ya Bapak Ibu? 2 babak. Nah, babak ketiga. Babak ketiga 4 menit.
Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tidak lanjut dari framework Gibbs. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantiknya, 1. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, itu pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu di babak ketiga. Ya, kemudian mari berbagi refleksinya 16 menit. Di sini Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang per slide yang ada di bawahnya. Kemudian ini hanya referensi untuk kita belajar dari teman kita. Ya, sudah 3 babak ya Bapak Ibu. Penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Ya, kemudian unggah hasil refleksi modul 11 di LMS. Nah, Bapak Ibu untuk mengunggah hasil refleksi pada modul 11 di LMS itu bisa nanti lihat di LMS-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Silakan lihat di LMS masing-masing. Hasil refleksinya bisa diunggah pada LMS masing-masing. Kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Ya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang tadi Borton sama Gibbs-nya Bapak Ibu. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi tentang Borton dan tentang Gibbs tadi Bapak Ibu. Terima kasih pembelajaran kita sampai di sini. Kalau kita kembali ke Bapak Ibu untuk tugas yang babak 1, babak 2, babak 3. Pada babak 1, babak 2, babak 3 itu seharusnya tadi kita masuk di link Jamboard dan Google Slide karena Bapak Ibu belum bisa mengakses karena kendala berbagai macam-macam saya akan tunggu Bapak Ibu tetap mengerjakan, nanti saya akan kirim babak 1, babak 2, dan babak 3-nya. Kemudian Bapak Ibu mengerjakannya di Jamboard tadi, link Jamboard tadi. Kemudian nanti otomatis masuk ke drive saya Bapak Ibu, terkumpul ke drive saya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya abang-abang kakak-kakak sekalian? Bisa. Nanti saya kirim. Nanti kan saya kirim yang babak 1, babak 2, babak 3. Nanti abang kakak semua kerjakan di link Google Slide atau link Jamboard yang saya bagikan. Nah, setelah kakak kerjakan nanti otomatis masuk ke Google Drive saya gitu. Nanti saya bisa meriksa dari situ hasil pengerjaan kakak. Tapi harus masuk dari link yang saya kirim gitu. Bisa ya Bang Kakak ya? Biar
biar kendala kita yang nggak bisa hari ini, seperti penggunaan Jamboard sama Google Slide-nya, ada pemecahan solusinya gitu, ada solusinya. Nggak kita lewatkan gitu aja, tetap Bapak Ibu kerjakan, tapi jadi di luar Zoom hari ini gitu, di luar Jimit hari ini. Ya silakan Bang Kak Ajis. Kak Ajis raise hand itu. Silakan Kak, ada yang mau disampaikan Kak? Nggak ada. Mencermati aja. Oke, Kakak bisa matikan raise hand-nya Kak. Itu Kak, klik aja tangannya lagi Kak. Menu raise hand-nya itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk materi kita hari ini. Besar harapan saya untuk kendala yang terjadi pada malam hari ini seperti penggunaan link Jamboard sama Google Slide nanti bisa kita ganti setelah pembelajaran ini. Silakan Bapak Ibu atau Abang Kakak sekalian kerjakan di luar Jimit kita ini melalui link dan melalui link yang saya berikan nanti sebentar lagi ya kakak-kakak. Saya tetap akan kasih link untuk dalam pengerjaan tugas kita tadi. Ada babak 1, babak 2, babak 3. Silakan nanti kakak-kakak kerjakan untuk perolehan nilai pada materi kali ini gitu. Nanti dia otomatis terkumpul ke Google Drive saya melalui link yang saya sematkan nanti. Nah, demikian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau raise hand untuk berikan tanggapan, silakan kakak-kakak. Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan ini, dengan LMS tadi. Silakan. Coba kakak-kakak siapa yang bisa tampilkan share screen untuk LMS yang mau kita bahas tadi seperti permintaan Kak Juanda tadi. Silakan Kak. Ada Kak Lupita bisa Kak tampilkan. Kak Elisma bisa Kak? Bisa Kakak tampilkan Kak? LMS orang Kakak. Share screen Kak, dari share screen. Tidak bisa Kak, karena saya di apa ini, di HP, bukan di laptop. Kak Salju lah, Kak Salju Kak, bisa Kak? Ya bisa John, lelet ini apanya? Laptopnya udah mulai hang ini. Kak Ajis lah, Kak Ajis. Yang pakai laptop. Ini kebetulan posisinya di warung, jadi pakai handphone. Kak Juanda pakai laptop kan Kak? Coba bisa tampilkan Kak?
Aku nggak punya akun peserta. Kalau aku punya akun peserta, bisa aku tampilkan dari sini dia. Oke, jadi kita share-nya dari mana kan gitu dia, Kak. Itu sekarang yang perlu pertanyaan. Maklumlah yang Kenapa, gaptek Kak? ini. Maklum yang gaptek Kenapa, Kak? ini. Berangkat dari mana? Iya, menautkannya gimana kan gitu. Share screen, Kak, yang ada pada menu ini, Kak. Yang ada tanda panah ke atas ini, yang di tengah-tengah. Bentar, saya lihat dulu. Share screen. Posisi yang mana ini? Siapa yang bingung ini? Dashboard, dari dashboard. Yang di monitor kita, Kak. Iya. Oh, saya buka ininya dari handphone. Dari buka ininya. Nah, ini udah si Boy, Kak, si Boy. Bang Juanda, si Boy udah buka ini, udah biar aja nih, Kak. Ya, bukakanlah Bang Boy. Oke, Boy. Kita berangkat dari atas dulu, Boy. Naik ke atas, Boy. Nggak usah, semua modul, Boy. Nah, informasi dan pengumuman klik. Apa diminta di sini? Nggak ada kan? Lambat kali, Boy. Boy, tunggu dulu, Boy. Tadi itu B ada itu, Boy. Yang bagian B ada itu tadi. Tunggu dulu. Back. Ah, pengantar program PJOK. Sabar, Boy. Kok nggak keluar, Boy? Kok kosong itu, Boy? Mungkin udah ditutup. Oke, kita lanjut lah, Boy. Kita lanjut. Ya, pertemuan materi orientasi program 1. Ini untuk apa, Boy? Untuk Jimmy. Selanjutnya. Ini kuesioner. Selanjutnya. Ah, Bang Juanda, udah isi kuesioner, Bang. Kuesioner yang 2 biji itu. Coba balik, Boy. Ini, Bang, kuesionernya ambil dari sini, Bang, dari sebelah kiri, Bang. Dan sebelah kiri. Refleksi ya?
Buka boy, buka dulu boy, kuesionernya boy, biar ditengok bang ini, bang Juanda. Itu sudah, itu sudah. Itu sudah Kak Boy, yang 2 itu soal itu sudah, walaupun singkat saya kerjakan tadi. Berarti sekarang Kuesioner udah bang, kuesioner udah bang. udah yang 2 biji tadi kan? Mengenai PJOK pentingnya, iya. Oke lanjut boy. Ini Jimit. Ini bang, nomor 1 bang. Ini nomor 1, turun ke bawah boy. Nah itu kan ada tugasnya bang. Cok, Boy, izin Boy, Kak Boy, balikan dulu ke awal, dari mana tuh dapatnya itu? Ini Elaborasi. 11B1. Dari semua modul boy, balik boy, dari semua modul boy, kembali boy, biar lebih pas. Lihat bang. 11B1 ini bang. Ya dari PJOK Sumut kan pertama kan? Semua modul bang. Semua modul. Of course. Oke. Siap. Udah dapat, udah. Coba back boy, back dulu boy ke semua modul tadi boy. Coba turun boy. Ini yang 11B1 belum ya boy, belum kau kerjakan ya boy. Ya. Nah, kakak-kakak, abang-abang sekalian bisa dilihat itu kalau belum dikerjakan, maka yang di bawahnya nggak akan terbuka itu kakak-kakak. Dia buram dia, nggak akan terbuka. Makanya harus disiapkan dulu semua dari atas. Jadi nanti efeknya pada saat kita jimit, coba back boy, back dulu boy. Ke semua modul boy. Nah, kalau kita jimit di 11C2 ya boy, 11C2 jimit ya. Tanda hijau. Iya kan? Satu C2 bukan boy gak terbuka ini. Kuatkan pemahaman framework dan model-model refleksi. Kan ini hari ini. Iya kan? Makanya nggak bisa masuk dari LMS dia. Makanya harus dikerjakan dulu boy. Nanti kalau kita
nggak kerjakan sampai ke bawah nanti, iya sampai ada 10 soal, sampai ke bawah nanti dia bakalan nggak terbuka terus, makin menumpuk nanti tugasnya. Jadi setiap item di situ, abang kakak, banyak tugas di situ yang harus kita kerjakan. Jadi memang kesehariannya harus dibuka. Makanya selalu saya ingatkan berselancar. Artinya LMS-nya dikerjakan lah, dibaca, dikerjakan, biar nanti pada saat kita jimit seperti ini, komunikasi nggak terjadi satu arah. Begitu fasilitator untuk bertanya, peserta bisa menjawab karena sudah berliterasi di LMS. Kemudian tugas kerjakan, ya kalau bisa diselesaikan lah kakak-kakak, biar untuk menu-menu selanjutnya terbuka dia. Makanya kita nggak bisa masuk dari LMS. Mungkin kakak-kakak maaf ya, minta maaf sebelumnya, banyak yang belum selesai mengerjakan LMS-nya. Jadi tandanya itu harus centang hijau, seperti yang coba naik ke atas boy, coba naik ke atas. Nah ini centang hijau seperti ini. Nah yang paling intinya nanti yang ini boy, tanda merah lingkaran kecil yang itu, nah itu nanti menandakan semua dalam satu kotak itu semua sudah selesai, satu materi itu di modul 11. Itu nanti menandakan semua tuntas semua dia. Harus checklist centang hijau juga itu. Nah, seperti ini. Di paket modul 1, paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Selesaikan semua. Ada centang hijaunya resmi dia di atas itu. Itu dia paling vitalnya. Baik kakak-kakak, nanti saya sematkan link untuk mempelajari LMS-nya. Ya Kak Juanda ya, tadi udah dikasih BBGP, tadi kita kan Zoom ya kan. Tadi kita Zoom bersama BBGP, Kak Yuda, orang BBGP Sumut sudah memberikan link untuk mendalami LMS yang kita miliki sebagai peserta diseminasi. Nanti Kakak Juanda dan rekan sekalian bisa buka link tersebut untuk melihat lebih detail tentang kerja LMS yang kakak-kakak miliki. Saya rasa itu saja untuk malam ini. Ada lagi yang mau disampaikan kakak-kakak sebelum kita tutup? Silakan Kak Juanda. Kak, mau nanya dulu Kak ya. Ini kita bilang LMS. Saya sama sekali nggak ngerti itu apa itu LMS itu. Artinya apakah singkatan atau istilah? Apa itu LMS itu Kak? Bener, jujur, sama sekali nggak ngerti kita. Kita selalu katain LMS, padahal nggak tahu maksudnya apa. Terima kasih Kak, coba dikasih keterangan dulu Kak. Aduh Kak, aku dalam menerangkan itu, janganlah Kak. Udah kayak 1+1 itu Kak, jadinya nanti sama aku Kak. Maksudnya gini loh Kak, kita kan lebih bagus jujur. Daripada kayak saya lah saya katakan. Pura-pura tahu, padahal nggak tahu. Batin saya pun nggak tenang kayak gitu Kak. Jadi biar tahu kita yang kita kerjakan ini apa begitu loh. Kak Ajis lah menjawab Kak Ajis. Silakan Kak Ajis. Yang lebih muda aja boy, lebih segar pikirannya. Sebenarnya banyak jawabannya di Google pun banyaknya itu. Kak Juanda ini kan apa ini orangnya? Ingin mentesting. Iya Kak Juanda. Kak gini Kak. Di situ Kakak bilang Google, di situlah aku buka ini. Ternyata baru dapat. Nah, rupanya ini. Jadi saya pun maaf kita bilang LMS kan begitu. Padahal sama sekali baru inilah saya dapat nih. Demi Karena Allah. Kalau Kak Juanda, karena kalau aku bilang nanti Kak, learning management system udah terlalu panjang kali. Learning management system adalah fitur platform Merdeka Belajar, mengajar yang untuk jadi
belajar kita di daring gitu. Nah, maka itu kan Kak. Jadi sebentar Kak, izin Kak. Jadi Kak, pembelajaran kita ini Kak pembelajaran orang dewasa Kak. Kita yang Google Meet ini, PKG, PJOK, pembelajarannya di sini Kak, ini modelnya pembelajaran orang dewasa dia Kak. Jadi hal-hal yang seperti tadi Kakak tanyakan, ya enggak lagi lah Kak, kita bahas di sini. Untuk LMS itu apa, fungsinya apa? Iya, kalau itu mungkin beberapa orang bisa lah ngerti, tapi yang lain gimana? Kan kita juga harus melihat juga latar belakang dari yang kita bawa kan begitu. Makanya karena kita kan udah sebenarnya cenderung kita selama ini kan belajar yang diterangkan dengan jelas, kasarnya minim literasi kita sebenarnya kan. Cuma disinilah kita diajak untuk lebih berliterasi lagi. Jadi kita cari tahu kan seperti itu. Kenapa kita cenderung di lapangan kan begitu. Kita nggak usah, saya nggak bisa munafik untuk hal ini Kak kan gitu. Daripada saya sok tahu ataupun sepertinya tahu padahal nggak tahu, untuk apa, lebih bagus saya jujur saya tanya begitu loh maksudnya Kak. Bukan untuk menguji sama sekali Kak. Makasih Kak. Iya Kak, terima kasih juga Kak. Oke ya Kak, jelas ya Kak ya, untuk LMS itu ya Learning Management System ya Kak ya. Udah tahu lah Kak ya. Learning Management System ya. Kita memang harus menggunakan LMS dalam pembelajaran setiap daring itu Kak, dalam jaringan, karena itulah platform kita untuk belajar dan mengerjakan tugas. Baik kakak-kakak, saya rasa sekian dulu perjumpaan kita malam ini. Waktu kita sudah mencukupi. Namun sebelum kita akhiri, besok kita ada 1 JP, Jimit 1 JP. Kita mainkan di siang hari ya kakak-kakak kalau bisa ya. 1 JP 45 menit, sebentar kok. Kita mainkan di jam 2 aja, biar lebih cepat dia. Kalau malam seperti ini memang mengganggu ya. Banyak kesibukan kakak-kakak dalam mengerjakan tugas yang lain atau beristirahat. Biar lebih efektif istirahatnya. Tapi karena tadi ada kendala-kendala seperti Zoom bersama BBGP, sehingga memakan waktu untuk kita lanjutkan Zoom berikutnya, karena kita selesai tadi jam 6. Ya kan? Kalau kita lanjut ke Jimit kita, terlalu lelah kita. Namun kita akali dengan Jimit di jam 8 malam. Saya minta maaf kakak-kakak, karena keadaan yang membuat kita harus Jimit malam hari. Nah, demikian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Silakan kakak-kakak, pesan saya terakhir yaitu berselancar di LMS. Artinya kata-kata saya ini berselancar dalam arti bukan dilihat-lihat gitu aja kakak-kakak. Ada tugas dikerjakan, dilihat mana tugasnya di situ dikerjakan. Kemudian informasi yang ada tersedia di situ dilihat, dibaca. Kemudian modul-modul yang ada di situ dibaca untuk nyambung ke Jimit kita kakak-kakak. Seperti Jimit malam ini, harapannya tadi komunikasi 2 arah. Tapi saya maklum mungkin banyak kerjaan orang kakak-kakak sehingga LMS-nya masih macet ya. Namun untuk kedepannya LMS-nya kalau bisa dikerjakan lah kakak-kakak, diselesaikan. Jangan ditunggu-tunggu sampai hari-hari besok berikutnya, karena makin lama makin menumpuk. Kita setiap hari akan ada kesibukan masing-masing. Kalau nanti LMS PKG PJOK-nya dibiarkan, nanti lama-lama makin menumpuk kakak-kakak. Itu di dalamnya banyak kali tugas-tugas kakak-kakak. Baik kakak-kakak, saya tidak panjang lebar lagi. Seperti yang saya bilang tadi, kita pembelajaran orang dewasa, artinya
silakan kakak-kakak bisa buka sendiri di LMS. Nanti ada kendala-kendala, laporkan sama saya. Kemudian tadi dari BBGP udah sedikit membantu memberikan link dalam melihat lebih detail isi LMS kita masing-masing. Jikalau ada kendala, bisa dilihat, ditonton di situ, di link itu. Baik, kita on kamera semua ya kakak-kakak, biar kita foto bersama. Kemudian nanti doa penutup dibawakan oleh Kak Erlina lah, Kak Erlina. Nggak apa-apa Kak, doanya doa yang nasional aja Kak. Nggak harus bicara. Doa nasional Kak. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa, doa dimulai ya. Seperti itu Kak, gitu aja Kak, baru doa selesai. Doa nasional aja dibuat Kak, doa kata-kata nasional. Ya. Oke. Langsung Pak? Iya Kak, kita langsung doa baru nanti habis itu berfoto bersama. Oke, iya. Baiklah. Bapak Ibu semua, supaya kita mengakhiri Google Meet pada malam hari ini, marilah kita menutup pembelajaran kita malam hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Buka kameranya, on kamera semua kakak-kakak, kita ambil foto sebagai bukti nanti yang bisa saya kirimkan. Oke, gayanya kayak mana nih Boy? Gayanya kayak mana Boy? Oh gini. Oke, semua kakak-kakak seperti ini kakak-kakak, seperti ini kata si Boy. Oke, 1, 2. Seperti ini tapi bapaknya nggak kelihatan Pak. Aku sambil mencet, nggak bisa, nggak ada. Iya, Bapak tunjuk seperti ini, kami nggak bisa melihat seperti apa tadi Pak. Bentar ya, kameranya. Nggak bisa dibuka kakak-kakak. Kameranya nggak bisa dibuka. Oke, ulangi Pak Boy, gayanya Pak Boy, ulangi. Laptop udah hang kayaknya ini. Oke, 1, 2. Tangan di kepal ya. 1, 2, 3. Oke, ganti. Literasi. 1, 2. 3. Oke. Laptop aku udah hang ini. Oke, kita matikan ya. Kita matikan bentar. Recordingnya kita matikan ya kakak-kakak. Waktu kita sudah mencukupi. Terima kasih.